Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku hendak diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Kita akan membaca Injil Lukas bab 15 ayat 3 sampai 7. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus, dan Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini menampilkan jati diri Tuhan kita Yesus Kristus
yang hatinya menjadi hati yang terkudus, maka kita rayakan sebagai hari raya hati Yesus yang Maha Kudus. Hati Yesus yang Maha Kudus dalam Injil pada hari ini ditampilkan sebagai gembala yang baik, yang mengasihi kita dengan cara yang tidak seperti diperhitungkan oleh dunia. Cara mengasihi kita, Sang Gembala yang baik, tidak sesuai dengan hukum ekonomi. Karena apa? Meninggalkan 99 ekor domba lainnya demi mencari seekor domba yang hilang. Ini tidak masuk perhitungan untung rugi ekonomi zaman kapanpun, dari zaman Baheula sampai kiamat. Mengapa? Hitung-hitungan ekonomi akan mengatakan, udahlah biarin satu domba, toh masih ada 99 lainnya. Tapi tidak untuk Yesus. Sang Gembala yang baik, karena hatinya yang Maha Kudus itu tidak berhitung tentang untung dan rugi, tetapi satu nyawa pun penting untuk diselamatkan. Persis itu yang digambarkan dalam Injil yang kita baca tadi. Injil memang kerap kali mewartakan sikap Yesus yang tidak biasa alias luar biasa. Kalau kita baca dalam Injil Matius dan Injil Markus misalnya, Yesus membuat perumpamaan tentang penabur yang dalam tanda kutip ceroboh, yang menaburkannya itu di tempat-tempat yang tidak ideal, di tempat yang berbatu-batu, di tanahnya yang tipis, bahkan di antara semak-semak duri. Itu kecerobohan. Bagaimana mungkin seorang penabur membuat seperti itu? Namun Tuhan kita Yesus Kristus memakai kecerobohan itu, kemudian membalikkan keadaan dengan menunjukkan betapa di antara benih itu ada yang jatuh di tanah yang subur dan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Itu satu perumpamaan yang tidak masuk akal. Tetapi begitulah Tuhan kita Yesus Kristus menggunakan perumpamaan itu. Itu dalam Injil Matius dan Markus tampak jelas. Dalam Injil Lukas kita membaca bagaimana Allah digambarkan sebagai yang murah hati, memberi upah yang sama untuk pekerja yang sejak subuh sampai maghrib berjerih payah mengerjakan apa yang diperintahkan sang tuan dengan upah yang sama dengan satu orang yang bekerja tidak lebih dari 1 jam. Itu tentang kemurahan hati yang tidak masuk akal. Lagi-lagi tidak sesuai dengan perhitungan ekonomi dunia. Kita juga membaca misalnya dalam perumpamaan tentang pemilik kebun anggur yang jelas-jelas orang-orang yang sudah disuruhnya itu dianiaya, tetapi justru mengutus putra kesayangannya yang akhirnya mengalami nasib yang sama, dianiaya bahkan lebih tragis, dibuang di luar kebun anggurnya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, setali 3 uang dengan perumpamaan yang kita baca pada hari ini tentang domba yang hilang. Apakah seorang gembala yang bijaksana akan meninggalkan 99 domba lainnya di padang gurun,
hanya untuk mencari seekor domba yang hilang? Itu menjadi pertanyaan. Pikiran dunia akan mengatakan itu tidak bijaksana. Lebih baik menjaga yang 99 daripada mencari yang satu yang belum tentu ketemu. Lagi-lagi itu pikiran manusia. Berbeda dengan cara pikir Tuhan kita Yesus Kristus dengan hatinya yang maha kudus menggembalakan kita, satu pun tak boleh hilang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hati Yesus yang maha kudus selalu mencari solusi terbaik tanpa meninggalkan masalah. Ibarat yang dijadikan moto Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Apa iya seperti itu ya? Kalau orang menggadaikan barangnya, lalu tak ada lagi masalah. Pasti nanti waktu mau menebus juga ada masalah. Bisa-bisa menjadi tak tertebus barang yang digadaikan itu. Cita-citanya bagus mulia, tetapi pelaksanaannya kerap kali tidak mudah. Hati Yesus yang Maha Kudus justru memberi solusi yang di luar dugaan nalar. Untuk apa? Untuk mendamaikan kita orang yang berdosa ini. Kita bisa menempatkan dalam bacaan pertama yang meskipun tidak kita baca tapi bisa kita jadikan permenungan. Bacaan pertama menjanjikan bahwa Allah akan menggembalakan umatnya. Kalau Injil melihat penggenapan janji itu dalam Yesus Kristus, Sang Gembala baik yang mencari satu domba yang hilang, bacaan pertama menegaskan betapa kasih Allah itu nampak dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan Tuhan kita Yesus Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Bacaan yang kedua dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma berbicara juga tentang kasih Allah yang telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus. Allah membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan fakta bahwa ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita dan menebus kita, membenarkan kita dengan mencurahkan darah-Nya di Golgota pada peristiwa salib. Dan dengan itu Tuhan kita Yesus Kristus dengan hatinya yang maha kudus mendamaikan kita dengan Bapa melalui kematiannya dan menyelamatkan kita dengan memberikan hidupnya sendiri. Santo Paulus mewartakan bahwa kita akan diselamatkan melalui Kristus dari muka ke muka, dan itu berarti pada penghakiman terakhir kita akan diselamatkan asal kita membenamkan hati kita yang berlumuran dosa ini ke dalam hati Yesus yang berkobar-kobar dengan cinta. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hati Yesus sendiri telah menyatakan pewahyuannya melalui Santa Margareta Maria Alacoque, mengundang kita agar kita menempatkan devosi kita pada hati Yesus yang Maha Kudus. Dimanapun saya bertugas, saya selalu menempatkan gambar hati kudus Yesus di kamar saya. Tuhan kita Yesus Kristus memang meminta dan berjanji, barang siapa memasang gambar hatiku yang Maha Kudus dan mewartakan devosi tentang hati kudusku, ia tidak akan kehilangan berkat-Nya. Hati Yesus yang Maha Kudus akan menjaga dan melindungi kita semua. Mari
pada hari raya hati Yesus yang Maha Kudus, kita dengan penuh syukur membenamkan hati kita yang berlumuran dosa ini ke dalam hati Yesus yang Maha Kudus, agar kita diberkati dan dimampukan menjadi berkat untuk sesama, juga untuk alam semesta ini. Mari kita berseru, hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Ibu Maria dan Papa Yusuf selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.